Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suwanto Sanjaya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat DML trigger. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu DML trigger. Jadi di dalam PLSQL itu ada yang namanya DML trigger. Bisa dibilang DML trigger ini adalah sebuah proses ya yang dilakukan secara otomatis jika terdapat proses DML ya. Jadi misalnya ketika kita melakukan proses entah itu insert, update, delete, maka ketika proses itu terjadi menyebabkan proses lain terjadi juga. Jadi untuk DML trigger ini ada beberapa bentuk nantinya. Ya, nanti kita lihat berdasarkan struktur yang dibuatnya. Jadi bisa jadi sebelum proses atau setelah proses atau bersamaan dengan proses itu, kemudian apakah di setiap baris atau di awal atau di akhir proses saja. Jadi ada beberapa hal nanti yang perlu kita pahami dalam membuat DML trigger. Untuk strukturnya bisa kita lihat seperti gambar di sini ya. Jadi create or replace ya sama karena kita membuat objek di dalam skema, yaitu create or replace trigger. Nah, biasanya kan kita sudah mempelajari mengenai prosedur, function, package ya, kemudian yang lain-lain ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai trigger. Create or replace trigger. Nama triggernya apa? Ada timing. Nanti akan kita bahas apa itu maksud dari timing, kemudian event ya, kemudian on object name, dan selanjutnya diikuti dengan trigger body-nya. Nah, selanjutnya dari struktur ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa komponen ya. Pertama ada bagian trigger name ya, ini berarti nama trigger yang ingin kita buat. Kemudian ada timing. Timing itu merupakan perintah ya yang diberikan ke dalam trigger ini, maksudnya kapan trigger ini akan dieksekusi. Ya bisa berisi nilainya itu cuma 3 ini aja, ada before, after, or atau instead of ya. Jadi bisa jadi sebelum event tertentu. Nah, kita bahas dulu event. Event itu adalah operasi DML yang menyebabkan trigger itu terjadi gitu ya. Misalnya kita ingin memberikan perintah insert ke dalam sebuah tabel. Ya, insert ke dalam sebuah tabel. Nah, apakah trigger ini proses di dalam trigger ini akan diproses ketika sebelum operasi dari event itu terjadi atau setelah. Nah, jadi harus kita pahami juga nantinya apakah before insert or after insert. Nah, itu nanti kita bisa pilih. Ya, jadi event itu bisa jadi insert, update, delete. Karena DML yang kita gunakan adalah insert, update, delete. Maksud di sini DML itu hanya 3, insert, update, dan delete. Nah, untuk update-nya bisa dipilih kolom-kolomnya atau mau secara langsung juga bisa. Nah, kita lihat di sini tadi ada timing, kemudian ada event. Nah, event ini juga bisa lebih dari satu. Ya, bisa jadi insert or delete or update, itu boleh. On object name ini berarti objeknya bisa jadi berupa tabel, bisa jadi view, ya tergantung kita. Tapi biasanya sih trigger ini terjadi pada sebuah tabel biasanya ya, tergantung kasusnya nanti. Nah, selanjutnya ada trigger body. Nah, trigger body ini adalah prosesnya. Prosesnya misalnya ketika terjadi proses insert ke tabel tertentu, maka lakukan proses yang ada di dalam body-nya sini ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya.
Selanjutnya kita lihat bagaimana prakteknya cara membuat trigger. Kita langsung ke Visual Studio Code ya, Visual Studio Code. Di sini kita akan membuat trigger yang sederhana saja dulu ya. Jadi seperti biasa, karena kita membuat objek, create or replace, kemudian nama trigger, kemudian nama triggernya kita buat misalnya apa ya, save log, atau ya save log aja lah ya, kita buat save log. Nah, save log kemudian diikuti dengan strukturnya tadi adalah nama trigger, kemudian timingnya itu yang ada itu bisa jadi before. Kita buat before dulu, before, dia boleh before, boleh after, tergantung kapan proses yang ada di dalam trigger ini akan diproses. Before misalnya sebelum terjadi insert, atau sebelum terjadi update. Oke, sebelum terjadi update aja dulu, kemudian kita ambil yang sederhana aja dulu lah ya, on employees. Jadi ketika terjadi perintah DML terhadap tabel employees yang berupa perintah update, maka apa yang akan terjadi? Nah, seperti itu kira-kira gambaran dari proses ini. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk ke bagian yang utamanya ya, yaitu bagian executable-nya, kemudian end. Nah, di sini kita tentukan apa yang terjadi ketika terjadi proses update di dalam employees. Misalnya, yang kita lakukan ketika terjadi proses update employees, misalnya terjadi proses insert into tabel log. Masalahnya log ini belum kita buat ya, log proses. Misalnya ini nanti kita buat dulu ya tabelnya, log proses, isinya insert into log proses, value-nya. Nah, kita kan belum tahu nih, ada baiknya kita buat dulu ya, seharusnya kita buat dulu, maaf kita tadi belum buat. Kita tulis aja dulu, nanti kita copy saja ke terminalnya supaya langsung jadi ya. Berarti create table log process ya, kemudian variabelnya apa aja, kita buat misalnya pertama adalah timingnya, atau bukan timing, apa istilahnya ya, waktunya berarti kita buat waktu date ya, date, kemudian waktu, kemudian keterangan. Mungkin itu aja dulu, waktu dan keterangan. Itu varchar 2 ya, kita buat misalnya 50 karakter saja. Kemudian primary key-nya, kita buat yang waktu saja, otomatis tidak akan ada waktu yang sama. Oke, mungkin ini aja dulu. Nah, ini nanti kita hapus dari sini, tapi kita copy dulu. Kita login dulu ke SQL Plus ya.
kita langsung saja ke bagian dokumen, karena nanti ujung-ujungnya kita juga akan menggunakan dokumen itu, menggunakan file ini akan kita simpan di dalam dokumen. Jadi kita langsung saja SQL Plus-nya di dalam dokumen. Kita gunakan tabel HR. Nah, kita sekarang sudah masuk, kemudian berikutnya seperti biasa. Oke. Nah, selanjutnya kita copy saja. Ini copy, ya. Kita copy, pastekan di sini. Sorry, ada yang salah. Sorry. Ini tidak perlu. Kita ulangi. Kita copy. Kemudian di sini kita paste lagi. Tunggu sebentar, ada invalid tipe data. Coba kita ubah tipe datanya bukan date tapi timestamp. Oke, kita tes sebentar. Nanti aja kita save. Kita copy aja dulu. Oke, sama ya. Waktu. Tipe datanya invalid. Oh maaf, ini sepertinya oke, ini bukan underscore ya. Seperti ini harusnya. Oke, saya copy. Oke, timestamp saja ya, karena kita membutuhkan waktunya juga. Nanti kalau date itu kan hanya tanggal. Nah, kalau ini kan setiap detik itu bisa kita modifikasi nantinya. Saya copy, kemudian paste. Oke, sudah ya, berhasil di-create tabelnya. Kita lihat. Oke, tabel log proses tadi ya. Proses. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kita lihat datanya ya pastinya masih kosong. Select all from log process. Oke, sekarang belum ada data. Nah, ini kita hapus lagi aja karena kita sekarang sudah punya tabel log proses. Nah, jadi di sini maksudnya kita akan membuat trigger ketika kita mengupdate data employees, maka yang dilakukan adalah lakukan proses insert ke tabel log proses. Apa nilainya? Di sini ada dua tadi ya. Ada dua, ada waktunya, kemudian ada keterangan. Oke, waktunya berarti kita ambil dari sistem saja, sysdate, kemudian keterangannya kita buat terjadi update, misalnya seperti itu. Nanti apakah benar akan terjadi update ya, kita save dulu aja contoh supaya tersimpan ya. Ini bukan untuk menyimpan ke database, tapi kita punya salinan dari script ini. Oke, trigger. Nah, di sini kita sudah buat ketika terjadi proses update ke dalam tabel employees, tapi sebelumnya ya, ini udah siap-siap update, tapi sebelum proses update itu terjadi, dia akan melakukan input data ke log proses tabel. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita eksekusi saja dulu. Mau langsung di copy juga bisa ya, gak ada masalah. Ini supaya terbiasa aja.
contoh trigger.sql. Oke, triggernya sudah terbuat ya. Jadi nah, kemudian kalau sudah, kita lihat dulu ya bagaimana cara menjalankan trigger ini. Jadi trigger itu tidak perlu dijalankan. Kalau sudah kita buat, ya sudah. Berarti nunggu terjadi proses update di tabel employee, baru dia akan proses yang ada di dalamnya akan terpicu juga gitu ya. Nah, sekarang belum ada data apa-apa. Kita lihat dulu, ulang lagi ke tabel log proses, masih kosong ya. Nah, berikutnya coba kita lakukan proses update ke tabel employees. Nah, untuk itu coba kita lihat dulu tabel employees-nya ya. Supaya kita lihat, select all tabel employees. Atau supaya tidak mengganggu, kita lihat dulu tabel copy employees, sepertinya sudah pernah dibuat. Bentar ya, kita lihat dulu. Select table name from user table ya, kecil aja supaya biasa, user table. Oke, ternyata ada my employees, ada juga employees copy, ada juga. Coba kita lihat satu-satu. Coba my employees ya. Select all from my employees. Oke, datanya sama ya. Oke, kita gunakan yang my employees saja supaya tidak mengganggu data aslinya. Jadi ini kita ubah my employees. Ya, jadi ketika terjadi eksekusi terhadap tabel my employees, baru dia akan memicu proses ini. Ya. Oke, ini kita save, kita ulang lagi compile-nya. Oke, karena sudah ada trigger, sudah ada. Oke, maaf, kalau untuk trigger berarti kita gunakan alter ya. Di sini dibilangnya sudah ada, jadi bukan or replace di sini. Mungkin lebih tepatnya create trigger, jadi bukan ditimpa karena sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi bisa kita drop dulu atau kita drop aja. Coba drop trigger save log. Apakah bisa? Oke, triggernya sudah. Kemudian trigger baru sudah dibuat juga. Jadi kita hapus dulu, kemudian kita buat trigger baru. Baik, nah selanjutnya kalau ini sudah selesai, kita sudah punya trigger, nama triggernya itu save log. Yang diproses itu adalah insert into log process ya. Jadi otomatis ketika terjadi update salah satu datanya, maka dia akan melakukan proses insert. Nah, kita lihat, coba update tabel my employees. Ya, kita lihat dulu tabel my employees yang ada yang tadi ya, select my employees. Oke, select all my employees. Nah, di sini kita ubah yang mudah aja ya. Namanya apa yang mau kita ubah? Misalnya gaji lah. Kita ubah jadi 10.000 yang 206. Oke. Jadi jika terjadi update ya, berarti update my employees ya, my employees
set salary-nya kita set 10.000 where employee ID sama dengan 206. Coba kita lihat ada employees ya. Employees. Oke. Satu row terupdate ya. Kita lihat lagi benar nggak? Oke, sudah terupdate. Nah, kalau sudah terupdate, apakah benar yang tabel log tadi, tabel log proses ya? Apakah terisi? Nah, di sini kita lihat. Jadi tanggal sekian, jam sekian, ya, menit sekian, detik sekian terjadi update, maka akan berubah. Nah, coba kita tambahkan lagi ya. Misalnya kita update lagi salary-nya itu kita jadikan 1000 aja. Masih yang tadi juga ya, masih ID 206. Maaf. Sering salah di sini ya. Employees. Nah, ini jadi 1000 ya. Nah, sudah. Kita lihat lagi. Nah, update lagi ya. Ini update pertama, update kedua. Nah, berarti itu cara simpelnya untuk membuat trigger. Jadi intinya proses ini terjadi ketika terjadi proses update di dalam tabel employees. Lalu bagaimana untuk yang after? Nah, kalau di contoh ini mungkin kalau after itu hasilnya ya sama juga. Maksud after di sini berarti prosesnya itu dilakukan setelah melakukan update ya. Kalau before berarti sebelum proses update terjadi dia proses ini dulu ya. Baru lakukan proses update. Jadi persiapan ya di awal proses. Ya di awal proses itu before. Nah, setelah kalau yang after itu setelah proses ya, tinggal pilih aja. Nanti disesuaikan. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengambil nilai dari tabel employees ini? Bisa nggak ya kita ngambil tabel employees? Apa nilai-nilainya seperti apa? Nilai apa namanya? Nilai salary-nya gitu ya. Kan kita ingin mendata juga nih nilai salary-nya di sini. Kalau di sini misalnya kita ingin ingin mengambil nilai dari kolom tertentu yang ada di tabel My Employees. Coba kita gabungkan. Jadi terjadi update dari salary, kita khususkan ke salary berarti ini ya. Salary all dot salary menjadi new dot salary. Kita potong saja ya. Nah, kita save, kita compile ulang. Oke, berhasil. Kalau create-nya oke, terjadi error. Kita lihat. Nah, di sini katanya kolomnya tidak diperbolehkan ya, diakses. Ya. Coba kita modifikasi, bukan modifikasi ya. Ini
Soalnya kalau di MySQL sepertinya tidak perlu titik 2. Coba mungkin kalau di Oracle agak berbeda. Kita compile ulang. New or old reference not allowed in table level trigger. Nah, baik, karena ini old dan new ini merupakan data per baris. Oke, jangan lupa kita tambahkan for each row ya. For each row. For each row ya. Jadi maksudnya di sini adalah untuk setiap baris yang diproses, maka dia baru bisa ngambil nilai sebelum atau sesudah. Nah, kalau tidak kita gunakan for each row, berarti dia sebelum dan sebelum dari proses update itu berarti di awal. Jadi dia nggak akan tahu baris yang mana yang diambil. Coba kita tes dulu ya. Save apakah benar seperti ini. Kemudian kita compile lagi. Oke, ini kita kan aja save. Oke, berarti karena itu tadi ya. Jadi for each row berarti untuk setiap baris yang diupdate ambil nilainya. Nah, gitu ya. Nah, karena ini sudah selanjutnya coba kita lakukan proses update dulu, tapi kita lihat dulu ya supaya kita bisa lihat perbedaannya antara sebelum dan sesudah trigger itu dieksekusi. Nah, sekarang tabel log proses itu berisi dua nilai. Nah, nanti ketika kita lakukan proses update, apakah benar nilainya itu ada tambahan seperti ini, salary yang sebelum dan salary sesudah. Oke, kita lihat datanya dulu. Employees. Nah, ini ya. Select dulu. Select from my employees. Nah, sekarang posisi datanya itu adalah William 1000. Nah, yang kita eksekusi ini aja. Sekarang kita lakukan proses update. Salarinya menjadi 15.000 ya, yang employee ID-nya 206. Oke, terupdate. Kita lihat lagi sudah terupdate ya. Nah, sekarang coba kita lihat log proses. Nah, di sini akan terlihat ya. Di tanggal sekian, jam sekian itu terjadi update dari salary 1000 yang old menjadi 15.000 yang baru. Nah, itulah cara mengambil nilai dari tabel yang menjadi dasar trigger ini terjadi ya. Jadi objek my employees ini itu bisa diakses dengan old dan new. Nah, kalau di MySQL nanti silakan dicoba untuk old dan new-nya sepertinya ya tidak menggunakan titik 2 ini ya. Jadi silakan dioprek lah istilahnya ya, atau dieksplor untuk lebih jauh lagi memahami bagaimana pembuatan atau penggunaan trigger baik di DBMS Oracle maupun di DBMS MySQL ataupun di SQL Server atau DBMS lainnya. Nah, jadi seperti itu kira-kira cara membuat DML trigger. Nah, ini untuk yang before. Untuk yang after bagaimana ya, sama aja kita ganti aja, cuma eksekusinya itu dilakukan setelah proses update. Nah, kalau memang ketika proses ini akan dieksekusi ketika setelah update, ya sudah buat aja after ya. Nah, kemudian kita juga bisa membatasi hanya kolom-kolom tertentu saja.
Ya misalnya kita hanya membuat yang untuk salary saja, ya udah kita batasi hanya update di salary aja baru bisa dilakukan proses ini. Ya tinggal tambahin aja sesuai contohnya itu ada off misalnya salary, berarti khusus untuk kolom salary aja yang ada di tabel employees itu yang bisa memicu proses ini terjadi. Jadi selain dari ini itu tidak bisa memicu proses ini terjadi. Oke, kita save, coba kita lakukan ulang ya, karena sebelumnya sudah ada. Save. Oke, sudah. Oke, triggernya sudah jadi. Nah, selanjutnya coba kita lakukan proses update lagi. Kita ubah menjadi 3000 lah misalnya ya. 3000. Oke, row-nya terupdate. Kita lihat log prosesnya. Nah, di sini kita lihat masih bisa ya terjadi. Nah, misalnya yang kita update itu khusus misalnya, oke sebentar ya, kita update, tapi yang kita update bukan salary ya. Yang kita update itu adalah misalnya namanya ya, namanya yang tadinya William menjadi set first name menjadi sama dengan kita buat misalnya Budi. Oke, row-nya terupdate. Kita lihat dulu datanya. Employees-nya Budi ya, 206 tuh Budi. Nah, tapi apakah di log prosesnya itu terdata? Enggak ya. Masih yang sebelumnya. Ya, sebelumnya itu dari 15.000 menjadi 3.000. Jadi yang untuk perubahan tadi selain dari salary ini tidak akan dieksekusi. Itu maksudnya perintah dari pembuatan trigger ini. Lalu bagaimana dengan perintah insert? Ya sebetulnya sama saja ya. Kalau update berarti kita bisa mengambil nilai sebelumnya dan nilai setelah diupdate. Nah, kalau insert bagaimana? Sebelum diupdate kita masih sebelum di-insert datanya berarti kita bisa ngambil nilai sebelumnya ya. Tapi setelah kita insert apakah kalau kita insert apakah ada nilai sebelumnya? Harusnya tidak ya. Kalau insert kan nilainya belum ada sama sekali. Nah, setelah insert berarti kalau kita mau ngambil nilai setelah insert itu bisa menggunakan new dot misalnya salary atau apa tadi ada first name itu bisa new ya. Tapi kalau all itu otomatis nggak bisa. Gitu juga kalau delete. Delete berarti nilai sebelumnya ada ya. Berarti all-nya ada. Tapi new-nya itu nggak ada karena sudah terhapus. Nah, itu juga harus kita perhatikan hal-hal yang seperti itu. Nanti silakan dicoba bagaimana kalau dia insert ya. Jadi misalnya save log lagi sama ya, misalnya kita buat save log 1, save log 2 silahkan ya apa namanya. Nah, misalnya kita buat insert. Ya, insert. Nah. Ini insert berarti tidak perlu of salary ya, insert kan keseluruhan. Insert on my employees ya, di setiap barisnya apa yang dilakukan. Nah, di sini kita masih bisa insert, apakah bisa mengambil out salary? Ya, kita coba tes aja. Terjadi, kita ubah aja ya. Terjadi insert tabel my employees ke tabel my employees ya, dengan salary misalnya ya, nggak mungkin dong salary lama
menjadi salary baru, kan nggak mungkin. Nah, kita buat seperti ini aja, kira-kira bisa nggak diakses ya? Coba save, kemudian kita compile lagi. Nah, mungkin akan lebih baik saya tambahkan tanda ini supaya langsung dieksekusi ya. Save, ini saya compile ulang. Oke, sudah. Trigger doesn't exist, oke lah ya, berarti tidak bisa dihapus karena katanya belum ada. Nah, oke, harusnya drop trigger if exist ya. Oke, sekarang sudah terbuat. Nah, sekarang coba kita lakukan proses insert ke tabel my employees ya. Berarti kita buat baru saja. Insert into my employees. Value-nya ada 4 kalau tidak salah tadi ya. Values-nya itu yang pertama ada kode, tadi terakhir 206, sekarang kita tambahin aja 207. Lalu namanya kita buat Chandra. Oke. Chandra, kemudian first name-nya Chandra, lalu apa namanya, gajinya ya, gaji 5.000. Oke, cukup ini aja misalnya. Oke, satu baris ter-create ya, kita lihat. Nah, di sini nggak ada nilainya ya, nggak bisa diambil ya. Employees null istilahnya ya, nggak ada nilainya, makanya nggak bisa diambil kalau seperti ini. Gampangnya itu kalau yang bisa dua-duanya itu yang update, karena update itu ada nilai sebelum, ada nilai sesudah. Kalau insert otomatis nilai sesudah insert baru ada, sebelumnya nggak bisa. Nah, begitu juga delete. Kalau delete berarti nilai sebelumnya ada, berarti yang bisa digunakan adalah all. Nah, nilai setelahnya itu ya otomatis tidak ada karena sudah terhapus. Ya, kira-kira seperti itu untuk penggunaan all ataupun new. Kalau kita ingin mengambil nilai dari tabel objek yang penyebab trigger itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk materi trigger ini. Untuk lebih lanjut silahkan dieksplorasi untuk penggunaan trigger ini di mana saja. Ini contoh sederhana saja. Jadi tidak hanya proses insert, update, delete di dalam sini ya. Jadi bisa bisa perintah seperti prosedur, pemanggilan juga bisa ya. Silakan nanti buat prosedur itu dipanggil di sini. Ya, silakan dicoba apakah memang bisa ataupun ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti sehingga prosedur itu bisa dimasukkan ke dalam perintah trigger. Mungkin itu saja. Saya ulangi lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.